Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sehat selalu kan? Alhamdulillah, dengan kondisi hari ini yang ayah bunda tentunya sibuk dengan kegiatannya, dengan pekerjaannya, juga harus sibuk bagaimana mempersiapkan untuk buah hatinya, mempersiapkan untuk putra-putrinya. Insya Allah tentunya kita berusaha terus berikhtiar mempersiapkan generasi kita untuk bekal mereka di masa berikutnya setelah kita meninggal. Dan tentunya ayah bunda kita berusaha terus meningkatkan keilmuan kita terkait apa tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait bagaimana cara mengajarkan rasa hormat pada anak. Nah, ebook ini atau materi ini saya dapatkan dari Islamic Parenting. Namun sebelumnya pastikan di subscribe channel ini agar ayah bunda bisa terus mendapatkan update informasi yang bermanfaat. Oke, kita akan langsung ke materi, yaitu mengajarkan rasa hormat pada anak. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita melihat atau merasakan dan berkata bahwa ya anak, contohnya dalam bahasa Sunda, ya anak menitu sopan, atau kenapa sih anak ini tidak sopan sama orang tua, sama orang dewasa. Kita akan bahas kenapa. Kita akan bahas tipsnya cara mengajarkan rasa hormat pada anak. Oke, bunda siap, kita lanjut ke materi pertama. Ya, ke materi pertama. Materi pertama adalah bagaimana cara mengajarkan rasa hormat pada anak. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang lembut dan tenang. Jadi yang pertama kali itu tentunya memulai dari bahasa, yaitu bahasa yang lembut dan tenang. Dengan ini maka anak akan mengerti bahwa rasa hormat pada orang lain itu seharusnya datang dari hati yang tulus, ya, bukan rasa takut. Maka ketika orang berbicara dengan bahasa yang lembut, baik itu orang dewasa, dia sebagai orang tua, dia sebagai kakaknya, dia berbicara dengan lembut dan tenang, maka anak akan melihat, oh itu sangat tulus. Itu mengajarkannya dengan rasa tulus, bukan karena galak gitu ya, bukan karena marah. Sehingga ya yang menerimanya pun menerima dengan hati yang tulus, bukan karena rasa takut. Jadi hormat itu seharusnya datang dari hati yang tulus, bukan dari rasa takut. Dimulai dari mana? Dimulai caranya adalah menggunakan bahasa yang lembut dan tenang. Jadi ya wayahna gitunya, senyum, tetap senyum ya. Walaupun berat ya, berat lah. Kita kadang untuk senyum saja berat sekali, karena ya kondisi psikologis kita sebagai ayah, sebagai bunda. Itu yang pertama. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Latih anak untuk diam dan mendengar. Jadi kita harus melatih anak-anak kita ketika kita berkegiatan, menyampaikan sesuatu, untuk diam dan mendengar. Membiasakan anak melakukan ini akan mengajarkannya bahwa rasa hormat itu bersifat dua arah dan perlahan. Dia akan melakukannya otomatis. Artinya bahwa ketika kita melatih anak untuk diam dan mendengar, maka ya karena dua arah, maka kita pun sebagai ayah, kita pun sebagai ya orang tua harus melatih diri kita untuk diam. Ya, ketika anak bicara nih, mah atau papa atau ya atau papa, nah kita harus siap untuk diam, fokus, diam dan mendengar. Jadi bayangannya kita harus mendengar apa yang disampaikan. Jangan karena kita orang dewasa nyerocos cicing bagian kolot cenah teu kitu. Tetap kita sebagai orang dewasa itu harus menyampaikan, harus diam dan mendengar ya. Menyampaikan bahwa oke, kita bicara bergantian. Silahkan kamu dulu nak. Setelah ayah akan diam dan mendengar. Setelah itu ayah yang berbicara dan kamu diam dan mendengar, gitu kan, adil. Itu semuanya tercapai. Itu yang kedua ya. Yang berikutnya adalah buat peraturan dasar. Nah,
Buat peraturan dasar ini biasanya saya suka menyebut dengan pijakan atau scaffolding. Jadi maksudnya adalah untuk melatih anak diam dan mendengar, Anda bisa ajarkan anak mengenai peraturan dasar yang wajib diikuti demi kebaikannya sendiri. Peraturan sederhana seperti berbicara dengan nada sopan pada orang tua. Jadi peraturan sederhana ya seperti berbicara dengan nada sopan pada orang tua. Maka ketika kita memulai berkegiatan, memulai dalam segala sesuatu, misalkan kita berharap ada rasa hormat anak pada kita, maka buatlah peraturan. Walaupun ya sederhana ya, tidak usah repot dibuat, dirapatkan gitu ya. Sampaikan saja, nak, berbicara dengan sopan pada orang tua. Kalau satu kali tidak mental, ya terus diulang. Kalau dalam rumus ya sesuatu yang diulang itu akan menjadi sebuah pola. Maka terus diulang, sampaikan bicara dengan sopan. Semuanya, semua orang dewasa di sana berbicara seperti itu. Berbicara bahwa nak bicara dengan nada sopan pada orang tua. Oke? Semuanya sepakat, semuanya orang dewasa di sana berbicara dengan nada sopan, insya Allah anak pun akan mengikuti aturan itu. Ya, perlu proses tentunya, bahwa kita pun sama. Orang dewasa juga perlu proses dalam belajar. Kita akan lanjut ke nomor 4. Berikan pemahaman saat dia berlaku tidak hormat. Nah, ini diantara poin yang harus paling diperhatikan, yaitu berikan pemahaman saat dia berlaku tidak hormat. Misalnya, ketika anak berteriak saat meminta sesuatu. Ya, misalnya ada anak berteriak, "Woi, cenah mah, tolong mah," atau "Mah, ini kenapa, mah? Ini tolong dong, mah." Nah, Anda bisa berikan arahan dan menunjukkan sikap hormat yang benar. Jadi di sini, ketika seorang anak berlaku tidak hormat atau berteriak saat meminta sesuatu, yang harus pertama kali diberikan adalah berikan arahan dan menunjukkan sikap hormat yang benar. Di sini sudah diberi contoh, misalnya meminta sesuatu. Nah, meminta sesuatu itu tidak perlu dengan berteriak. Lain kali adik cukup meminta tolong pada mama dengan berkata, "Mah, apa aku boleh minta kertas untuk menggambar?" Atau boleh juga begini, meminta sesuatu itu tidak perlu dengan berteriak, cukup minta tolong pada mama dengan berkata, "Mah, apa aku boleh minta kertas untuk menggambar?" Nah, kan di sini diberikan pemahaman. Jadi ayah dan bunda kita semuanya ya terus belajar. Kita tidak langsung memarahi. Nah, kamu mah kok gak bisa diurus, kok bicara yang ini gitu ya. Bicara dengan keras-keras, pelan dong gitu. Ya cukup dengan seperti ini diberikan arahan. Reaksi kita tidak marah, tapi reaksi kita langsung memberikan arahan. Berikan pemahaman agar anak kita tahu ketika melaksanakan sesuatu, ya. Oke, kita akan lanjut ke yang terakhir. Nah, ini juga poin penting, berikan contoh dengan menghormati anak. Jadi intinya, lakukan semua hal yang Anda ajarkan seperti diam saat anak berbicara, selalu mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih, serta menghargai pilihan yang dibuat anak. Jadi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan contoh dengan menghormati anak. Jadi kita sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai orang materi berbicara bahwa keteladanan itu adalah proses pengajaran terbaik. Pengajaran yang tidak terasa. Jadi kita harus memulai diri kita sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai orang tua untuk diam saat anak berbicara. Jadi ketika anak berbicara kita siap mendengarkan, mengucapkan kata maaf. Nah, maaf ayah, maaf bunda. Juga tolong ucapkan tolong. Tolong minta bantuan ayah minta tolong. Nah, juga terima kasih serta menghargai pilihan yang dibuat anak. Nah, menghargai pilihan yang dibuat anak tentunya prosesnya setelah diskusi, lalu kita ternyata anak sudah memilih dan pilihannya pun tidak melanggar syariat, pilihannya pun bagus, insya Allah, maka kita pun harus menghargai, ya. Oke, itu saja materinya dari saya, ayah bunda yang dirahmati Allah. Pastikan di subscribe channel ini, semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.